Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir banyak, tapi jawab salamnya kayak lagi banyak masalah kelihatannya. Ayo Ahilman doakan mudah-mudahan yang jawab salam mudah-mudahan panjang umurnya. Yang jawab salam mudah-mudahan tambah berkah hidupnya. Yang jawab salam didoakan tambah banyak rezekinya. Mohon maaf saya mau tanya, di sini ada yang punya hutang ada? Yang punya hutang ada? Yang mana orangnya? AA doakan mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Mohon maaf saya mau tanya, di sini ada yang belum haji ada? Yang belum umroh ada? Mau berangkat haji? Mau berangkat umroh? Jawab yang keras, mau haji? Mau umroh? Mau tahu caranya? Daftar. Ahilman doakan mudah-mudahan yang belum haji umroh bisa berangkat haji dan umroh. Ini kelihatannya masih banyak yang muda-muda, ada yang masih jomblo ada, yang belum nikah ada. Yang mana orangnya? Ahilman doakan yang belum nikah segera ketemu jodohnya. Mudah-mudahan jodohnya soleh, mudah-mudahan jodohnya lembut hatinya, jodohnya baik akhlaknya, jodohnya banyak duitnya, minimal jodohnya anak orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, tanahnya banyak, pasti nungguin warisan ini mah ya. Ayo lebih keras jawab salamnya. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cerame, buah kesemak, rame tapi juga nu ngambak ya. Lebih keras, lebih ikhlas lagi. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan ridho dari Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir kelak Allah masukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah tambahkan ilmunya, Allah pahamkan kebaikan dalam dirinya, dan insya Allah seperti ini Allah pertemukan kita di dunia, seperti ini juga nanti Allah kumpulkan kita di surga. Kita baca doanya, Ahilman satu kali, jamaah satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga
dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma faqihna fiddin wa'allimna at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan kami dengan ilmu agama dan tambahkan ilmu kami agar kami semakin dekat denganmu, agar kami semakin taat ibadah kepadamu, agar kami semakin kuat menjalani hidup ini sesuai kehendakmu. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan, dan kita doakan guru kita semua, guru kami semua, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar beserta keluarga besar Darut Tauhid. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Allah panjangkan umurnya. Amin. Mudah-mudahan guru kita Allah berkahi dakwahnya. Amin. Mudah-mudahan guru kita Allah jaga dalam kebaikan. Amin. Dan mudah-mudahan guru kita Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Amin ya Rabbal Alamin. Ayah, bunda, bapak, ibu, teman-teman sekalian yang hadir pagi ini, apa kabar semuanya? Sehat? Dari jawabannya kayak lagi banyak cicilan ini tuh ya. Ayo diulangi. Kalau AA tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Yang keras, apa kabar semuanya? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Yang terakhir lebih keras itu suaranya, menunjukkan sedang ada jeritan hati yang paling dalam itu. Ahilman doakan mudah-mudahan semua yang hadir setiap langkahnya menghapuskan dosa di antara kita semua. Seneng gak ketemu Ustadz Hilman? Kayak terpaksa jawabannya itu. Seneng apa senang? Seneng aja, seneng banget. Cius. Mie apa? Mie ayam. Bapak mohon maaf ya, saya mah ceramahnya banyak bercanda, nggak apa-apa ya. Saya lihat di sini wajahnya hampir ada kemiripan. Ini kelihatan wajah banyak masalah kelihatannya. Jadi kayaknya AA jangan serius-serius banget lah ceramahnya. Setuju apa setuju? Coba ulangi, senang ketemu Ahilman apa enggak? Acungkan tangan, siapa yang baru pertama kali lihat Ahilman? Kemana aja tuh hari kita teh? Ada yang pernah lihat di televisi? Ada. Lihat di YouTube ada. Di Instagram ada. Di TikTok banyak. Sekarang ketemu aslinya. Tolong jujur ya, lebih cakep videonya atau aslinya? Jangan ada dusta di antara kita ya. Ahilman sengaja nanya begini, khawatirnya ada yang kecewa. Tadi Ahilman masuk, mungkin si ibu itu teh baru pertama kali lihat Ahilman, bilang sama temennya, besti, apa itu Ustadz Hilman teh? Iya, cakep ya, Masya Allah. Meni glowing gitu wajahnya ya, Masya Allah. Cuman kata si ibu yang samping bilang gini, iya cakep, cuman sayang apa? Pendek katanya. Lah meni nyeri hati atau disebut pendek. Makanya tadi Ahilman langsung aja sholawatan itu teh, mengobati perasaan saya yang tersakiti itu. Enggak. Saya mah nggak akan sakit hati disebut pendek. Biasanya yang pendek itu pinter. Kenapa yang pendek itu pinter? Iya, karena otak sama hati deket. Jadi
biasanya yang pendek itu pinter. Makanya Agim sama Ahilman kan gak jauh beda kan ya. Apanya? Pendeknya. Bukan ya. Mudah-mudahan ya nular kebaikan dan keberkahan hidup beliau untuk kita semua insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, teman-teman sayang, ini saya ceramah sampai jam berapa Ustadz? Sampai jam 10. Sampai jam berapa Ibu? Jam 12. Udah berapa banyak Ustadz yang mati di sini? Disuruh sampai jam 12, luar biasa ini. Aama band pembuka aja ya. Saya ceramah pembuka, nanti dalamnya isinya sama guru kita Agim insya Allah. Baik ayah bunda jamaah sekalian, pagi ini tema kita bagus sekali. Apa judulnya? Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Apa judulnya? Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Tidak sedikit di antara kita yang kadang tidak bisa mencerna semua yang terjadi dengan hati yang lapang. Betul? Banyak di antara kita yang suka gelisah, marah, putus asa dengan segala kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Padahal kita tahu setiap kejadian itu terjadi hakul yakin sudah diizinkan sama siapa? Allah. Jujur, siapa yang melembutkan hati kita pagi ini? Allah. Jawab yang keras, siapa? Siapa yang meringankan langkah kita pagi ini? Siapa yang mempertemukan kita pagi ini? Siapa yang mengumpulkan kita pagi ini? Allah. Mohon maaf, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita kecuali semua dalam ketentuan takdirnya Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Semut hitam bertengger di batu yang hitam, muncul di malam hari di sebuah gua yang hitam. Mata kita mungkin tidak bisa melihat semut itu, tapi Allah tahu atau tidak dengan semut itu? Tahu. Daun kering berjatuhan dari pohonnya, berserakan di atas tanah. Kita mungkin tidak bisa menghitung berapa jumlah daun yang jatuh itu, tapi Allah tahu tidak berapa banyak hitungannya? Tahu. Maka belajarlah mulai hari ini untuk memahami semua yang terjadi itu pasti atas izin Allah. Sekarang saya tanya, kalau semua atas izin Allah, semua yang terjadi itu baik atau pasti baik? Baik atau pasti baik? Sekarang saya tanya, kita manusia punya keinginan atau tidak? Allah punya keinginan atau tidak? Sekarang antara keinginan kita manusia dan keinginan Allah, mana yang paling baik? Keinginan kita apa keinginan Allah? Allah punya rencana, kita punya rencana. Kira-kira rencana siapa yang paling baik, kita atau Allah? Pertanyaannya, kalau kita paham semua yang terjadi atas izin Allah, kenapa kita harus marah dengan keadaan itu? Padahal Allah pasti ngasih sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Nah sekarang pertanyaannya, gimana ya caranya agar kita bisa belajar untuk mengambil hikmah dalam setiap kejadian yang Allah tentukan? Tulis ya,
Setidaknya ada 4M. Ada berapa? Ada 4M cara terbaik agar kita bisa mengambil hikmah dalam setiap kejadian. Ahilman akan kasih tipis-tipis karena waktunya mungkin terbatas. Semoga nanti ada waktu lagi untuk kita bahas lebih dalam terkait bab ini. Ada berapa? 4. 4 apa? 4M. M yang pertama, kalau kita ingin belajar mengambil hikmah dalam setiap kejadian, M yang pertama adalah sikapnya menerima. 1, 2, 3. Lebih keras. Gak usah ngambak itu, biasa aja tuh. 1, sikapnya menerima. Bahasa Arabnya ridho. Bahasa Arabnya apa? Ridho. Ayah, bunda, bapak, ibu, teman-teman sayang, tidak semua hal harus kita pahami. Kadang cukup semua hal itu kita belajar terima saja. Makin kita coba paham, makin gak ngerti apa yang sedang Allah rencanakan untuk kita. Betul? Misal, mohon maaf, misal ada di antara teman-teman yang pernah dekat sama seseorang, tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, dia tuh pergi ninggalin kita. Sakit apa sakit? Di mana sakitnya? Di sini kan. Ada yang sering curhat sama Ahilman, aku tuh anggap dia akan jadi rumah, ternyata dia hanya singgah. Aku harap dia akan jadi teman hidup, ternyata dia hanya numpang hidup. Aku harap dia akan jadi tulang punggung, ternyata dia tulang lunak. Mohon maaf teman-teman, kalau dibuat begitu kecewa apa enggak? Sekarang saya tanya, orang itu pergi ninggalin kita atas izin siapa? Atas ketentuan siapa? Atas kehendak siapa? Sekarang pertanyaannya, kalau kita tahu itu kehendak Allah, berarti kalau dia pergi meninggalkan kita, ada kebaikan atau tidak? Apa kebaikannya? Catat baik-baik. Ustadz, kenapa orang itu meninggalkan kita? Karena Allah tahu, sayang, orang itu nggak baik untukmu. Kalau kamu memaksakan hatimu untuk terus bersama dengan dirinya, barangkali ada sesuatu yang tidak baik untukmu. Maka sengaja Allah patahkan hatimu, sengaja Allah membuat orang itu jauh darimu, bukan untuk menghancurkanmu, tapi Allah tuh ingin hatimu lebih kuat sehingga engkau bisa mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka tugasnya apa? Terima. Sama dalam hidup. Berapa banyak di antara kita yang marah terhadap sesuatu yang telah terjadi padahal sudah terjadi. Misal ibu-ibu ada yang sudah menikah, suka bilang gini, kenapa ya suami aku tuh begini? Apa nggak ketukar sama suami tetangga gitu Ustaz ya? Dan suami tetangga mah asa meni soleh, asa meni baik. Ngapain nanya begitu? Karena yang ada sekarang suami kita, suami yang ada di rumah kita. Betul apa betul? Kita mau bilang harusnya begini, ngapain? Sudah terjadi. Ibaratnya begini, Ama suka kadang-kadang lucu ya. Ada orang lagi kumpul, tiba-tiba pas lagi kumpul teh, mohon maaf, tiba-tiba tercium bau yang tidak sedap. Apa yang keluar? Jangan kentut atau buang angin gitu. Meni kentut teuing jawaban teh. Buang angin. Sok Ahilman tanya, itu buang angin yang keluar bau atau tidak? Oke. Sudah tercium baunya atau tidak? Sudah.
Yang lucu, ngapain kita nanya siapa yang kentut? Siapa yang kentut? Makin kita nanya siapa yang kentut, untuk apa? Satu, tambah dosa, betul? Dua, takut fitnah. Tiga, menghabiskan energi. Betul apa betul? Memangnya kalau ketahuan siapa yang kentut, baunya hilang atau tidak? Udah kesedot sama kita. Berarti harusnya gimana Ustadz? Ridho, terima. Kalau bisa kita hadirkan sedotan terbaik. Iya, udah ditakdirkan sama Allah. Buat apa kita nyari-nyari siapa yang kentut, sahalu kentut? Buat apa? Udah nanti mah kalau pas lagi kumpul ada yang kentut, langsung satu, makasih ya Allah hidung saya masih berfungsi, betul? Dua, makasih ya Allah saya masih bisa nyium kentut karena hidung saya masih sehat, betul apa betul? Dan biasanya makin dinikmati makin jadi obat untuk kita. Dalam hidup jangan suka menghina keadaan, belajar ridho dengan ketentuan Allah. Sekarang pertanyaannya, sayang, gimana caranya agar kita bisa menerima ketentuan Allah? Tulis, ada 3 ayat dalam Al-Quran yang bisa kita pahami agar kita belajar ridho, belajar menerima ketentuan Allah. Ada berapa? 3. 1, surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Nanti di rumah dibuka ya. Tapi kira-kira isinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kamu anggap buruk di mata Allah itu baik, dan boleh jadi yang kamu anggap baik di mata Allah itu buruk. Allah Maha Tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Ulangi, Allah Maha Tahu, Allah lebih tahu, kita tidak, maka jangan ayo ulangi. Allah lebih, kita tidak, makanya jangan jelas apa jelas? Jadi yang pertama, gimana caranya biar bisa ridho, biar bisa nerima? Yakin semua yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Gak ada satupun yang terjadi kecuali itu yang terbaik. Tapi Ustadz, nyatanya nggak baik Ustadz. Gak baik dalam pandanganmu, tapi boleh jadi Allah menyiapkan kebaikan untukmu.